Selamat pagi anak ibu semua. Baiklah, pagi ini bertemu kembali dengan Ibu Rohani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar Anda semua? Ada baik-baik saja? Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks drama. Namun demikian, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut tentang teks drama, kita akan saksikan sebuah drama pendek yang berjudul Kasih Ibu. Kita akan saksikan sama-sama dan kita akan renungkan pesan moral apa yang disampaikan melalui drama pendek Kasih Ibu berikut ini. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi sebentar. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Jati, udah pulang? Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu.
Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jati, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus Ibu. Bu, makasih ya. Baiklah, itulah tadi kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana pengorbanan seorang ibu untuk membesarkan anaknya, mencukupkan segala kebutuhan anaknya. Biarlah itu sebagai pelajaran bagi kita semua supaya kita menyayangi orang tua kita, terutama ibu kita. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan tentang pembahasan kita mengenai drama. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini yaitu 3.15 mengidentifikasi unsur-unsur drama atau tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Tadi 3.16 menelaah karakteristik, unsur, dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Dan prakteknya 4.15 menginterpretasi drama atau tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Kemudian 4.16 menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang teks drama, kita harus dapat mengetahui tujuan apa yang harus kita capai dalam belajar tentang drama. Nanti setelah selesai pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama, drama tradisional dan drama modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Yang berikutnya, menelaah karakteristik untuk unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Selanjutnya, menginterpretasi drama, baik itu drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Yang terakhir, menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Itulah tadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran drama. Nah, berikutnya kita harus mengetahui
Apa sih pengertian tentang drama? Apakah kalian tahu apa pengertian drama? Ya, baiklah. Teks drama adalah suatu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung atau disebut teater, atau tidak dipentaskan di atas panggung atau disebut juga drama radio, kemudian televisi, ya, film. Nah, itu ditayangkan. Drama secara luas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya tentang hidup dan kehidupan yang disajikan atau dipertunjukkan dalam bentuk gerak. Jadi drama itu yaitu pertunjukan yang ditunjukkan dalam bentuk gerak. Nah, di sini kita akan teruskan pembahasan tentang unsur-unsur drama. Jadi unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam sebuah drama? Baik itu drama yang dipentaskan maupun drama yang ditayangkan maupun drama yang di dalam teks. Nah, di sini unsur yang pertama yaitu alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa atau urutan-urutan peristiwa atau cerita dalam sebuah drama. Jadi dalam alur ini nanti kita akan temukan ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur berikutnya, yang kedua, yaitu amanat. Amanat ini kita temukan di dalam sebuah drama, yaitu berupa pesan. Pesan yang disampaikan pengarang melalui cerita drama kepada kita sebagai penonton atau pembaca. Jadi amanat, pesan apa, pesan moral apa yang disampaikan melalui pertunjukan tersebut. Unsur berikutnya yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh, di sini tokoh-tokoh itu disesuaikan dengan karakternya masing-masing. Nah, dalam tokoh ini ada penokohan. Penokohan itu adalah karakter-karakter dari setiap tokoh yang ada dalam sebuah drama. Unsur berikutnya adalah tema. Tema itu adalah pokok permasalahan. Pokok permasalahan apa yang disampaikan pengarang atau penulis melalui drama. Jadi yang ditampilkan, yang dibahas dalam drama tersebut itu apa permasalahannya. Nah, itu yang disebut dengan tema. Kemudian unsur berikutnya adalah latar. Latar itu adalah tempat, ya. Latar itu ada tempat, ada suasana, kemudian ada waktu. Latar itu adalah tempat sebuah peristiwa itu terjadi. Di mana tempatnya? Di sekolah kah? Di rumah kah? Di pasar atau di mana? Kemudian ada waktu. Waktu itu waktu terjadinya peristiwa. Waktu itu boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Nah, itu yang menyatakan waktu terjadinya sebuah peristiwa dalam drama tersebut.
Yang berikutnya adalah suasana. Suasana yang tergambar dalam sebuah drama. Suasananya itu dalam peristiwa demi peristiwa itu, suasana menegangkankah, menyedihkankah, menggembirakankah. Nah, itu tergambar dalam suasananya. Dan yang terakhir, di akhir cerita itu pasti kita akan menemukan saran. Ya, jadi di dalam akhir cerita kita akan bisa memberikan saran, pendapat tentang isi ya atau penampilan yang sudah kita tonton. Nah, itulah tadi tentang unsur-unsur drama. Baiklah, kita akan lanjutkan ke struktur teks drama. Struktur dari teks drama itu, yang pertama itu ada prolog. Dalam prolog itu ditampilkan adegan pembukaan atau pengantar cerita. Nah, jadi di situ ada gambaran awal, ya, pengantar dari sebuah cerita berupa gambaran awal sebelum masuk ke sebuah peristiwa. Struktur yang berikutnya adalah dialog. Dialog atau percakapan. Tentu ada di dalam antar tokoh, pasti ada percakapannya. Nah, kalau tidak ada percakapan, itu bukan drama. Nah, jadi dalam sebuah drama pasti ada percakapan antar tokoh. Struktur berikutnya adalah epilog. Epilog itu adalah adegan akhir atau penutup cerita. Jadi di sana bagaimana adegan akhirnya, apakah itu adegan akhirnya misalnya menjadi keluarga bahagia, atau adegan akhirnya itu misalnya tokoh-tokohnya ada yang meninggal atau bagaimana, ya, itulah dia di bagian adegan akhir atau epilog. Berikutnya kita akan bahas tentang menanggapi unsur-unsur pementasan drama. Menanggapi unsur-unsur pementasan drama. Nah, dalam unsur-unsur pementasan drama, apa-apa saja yang diperlukan dalam pementasan sebuah drama. Yang diperlukan, yang pertama adalah acting. Acting itu seperti gambar di sini, ya, bagaimana acting peran, ya, yang harus kita tampilkan sesuai dengan peran kita masing-masing. Kita harus berakting. Kita harus bisa memperagakan, melakukan apa yang dituliskan dalam teks dramanya. Jadi perlu ada acting dalam pementasan. Kemudian ada aktor. Aktor itu siapa? Aktor itu adalah pemain. Ya, harus ada aktornya, pemainnya. Kalau tidak ada pemain, dan kalau tidak ada aktornya, itu drama tidak akan bisa ditayangkan, dipentaskan. Selanjutnya harus ada penokohan. Penokohan itu maksudnya, jadi setiap tokoh itu harus memperagakan atau melakukan perannya masing-masing sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh sutradara. Kalau tokohnya misalnya peran dia sedih, dia harus bisa memperagakan bagaimana orang yang bersedih. Kalau misalnya tokoh yang dia perankan itu misalnya sebagai orang penjahat, wajahnya harus bisa ya agak seram. Unsur berikutnya adalah cerita. Tentu harus ada cerita yang harus ditampilkan. Ada peristiwa yang harus diperankan. Baru bisa ada dramanya.
Kemudian harus ada persiapan kostum. Ya, kostum ini seperti kita lihat dalam gambar ini, mereka mempunyai kostum bernuansa batik, kemudian mereka juga ada yang seperti petani atau bagaimana ya, sesuai dengan kostum. Kostum itu sesuaikan dengan peran kita masing-masing. Tidak mungkin seorang petani mempergunakan pakaian petani perginya ke kantor. Nah, itu namanya tidak sesuai. Jadi kostum itu sesuaikan dengan peran kita masing-masing. Tentu di situ ada juga tata rias. Tata rias itu yaitu merias semua pemain-pemain. Ya, mana yang di make up supaya cantik, di make up supaya sesuai dengan perannya sebagai petani, di make up supaya sesuai dengan perannya sebagai penjahat atau apa dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada musik. Ya, ada musik. Tidak mungkin dalam sebuah drama tidak ada suara-suara. Ya, tentu suaranya, suara musik atau suara-suara apa yang diperlukan harus dipersiapkan. Selanjutnya harus ada tata panggung. Tata panggung itu bagaimana suasana panggung, gambar-gambar atau apa, ya lampu-lampu semuanya ya ada tata panggung. Kemudian ada tata lampu. Jadi lampunya di mana diletakkan supaya cocok nanti ketika pementasan itu ya wajah tokohnya jelas kelihatan. Nah, kemudian panggungnya ditata, dirapikan, dekorasinya. Nah, itulah dia tadi mengenai unsur-unsur dalam pementasan drama. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang drama, nah tentu kita akan memberikan sebuah tanggapan atas drama yang kita saksikan. Jadi, tanggapan apa? Yang pertama, bagaimana pemain aktornya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana permainan setiap aktornya, timnya, ya. Apakah sudah sesuai dengan perannya, dengan apa yang diekspresikan. Yang kedua, bagaimana peranan tokohnya. Ya, peranan tokohnya dalam cerita itu seperti apa. Yang ketiga, bagaimana kostum dan tata riasnya. Yang terakhir, bagaimana ilustrasi musiknya. Jadi, yang keempat hal ini perlu kita perhatikan ketika kita menonton sebuah pementasan drama, baik itu di panggung maupun di tayangan televisi. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini tentang penjelasan teks drama. Lain kali kita akan lanjutkan ke hal-hal yang berhubungan dengan teks drama yang belum dipahami. Nanti kita akan bicarakan kembali di dalam Google Meet. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.